Oke, dan kita akan membahas terkait sifat dasar manusia. Dari saat manusia menjadi benar-benar sadar akan dirinya sendiri, dia juga menjadi sadar akan adanya suatu roh kesatuan yang misterius yang menemukan perwujudannya melalui dirinya dalam masyarakatnya. Ini adalah suatu media hubungan yang tidak kentara antara individu-individu yang bukan untuk tujuan kemanfaatkan, melainkan untuk kebenaran puncaknya sendiri, bukan suatu penjumlahan hitungan, melainkan suatu nilai dari kehidupan. Agama memiliki fungsinya dalam mendamaikan kontradiksi dengan mengalahkan sifat buas dan menenangkan yang kita anggap sebagai kebenaran manusia. Kontradiksi antara dua sifat dasar dalam diri kita ini sedemikian besar, sehingga umat manusia rela mengorbankan kebutuhan-kebutuhan vital mereka dan menantang kematian untuk mengekspresikan dharma mereka yang merupakan kebenaran manusia tertinggi. Dalam bahasa Sangsekerta, agama disebut dharma, yang anti turunannya menunjukkan asas hubungan yang meneguhkan kita, dan dalam pengertian teknis berarti kebajikan suatu benda, yaitu kualitas esensialnya. Misalnya panas adalah kualitas esensial dari api, walaupun dalam tahap-tahap tertentu panas ini mungkin tidak ada. Visi terhadap manusia tertinggi itu diwujudkan oleh imajinasi kita, tetapi tidak diciptakan oleh pikiran kita. Lebih real ketimbang manusia-manusia individual. Dia mengungguli setiap dari kita dalam kepribadiannya yang meresapi dan yang bersifat transendental. Aliran gagasan-gagasannya mengikuti tujuannya yang agung, selalu bergerak menyeberangi fakta-fakta penghalang ke arah kebenaran yang sempurna. Kita, individu-individu ini, dengan memiliki tempat dalam komposisinya mungkin atau tidak berada dalam keselarasan dengan tujuan dia, bahkan malahan meletakkan halangan-halangan dalam jalanan, dan ini membawa malapetaka kepada kita sendiri. Tetapi kita memperoleh agama sejati kita ketika kita dengan sadar bekerja sama dengan dia, menemukan kebahagiaan tertinggi kita melalui penderitaan dan pengorbanan, karena melalui cinta kita kepadanya, maka kita menjadi sadar akan suatu cinta agung yang memancar dari kediriannya yang adalah Mahatma Jiwa Agung. Kehidupan kita memperoleh nilai dalam aspek-aspek yang merupakan kemanusiaan eternalnya dalam ilmu pengetahuan, dalam simpati, dalam perbuatan-perbuatan, dalam watak, dan dalam karya-karya kreatif. Dan dari awal sejarah kita sering dalam mengorbankan segala yang lainnya, kita mencari nilai untuk kehidupan kita, bukan hanya keberhasilan saja. Dengan perkataan lain, kita mencoba mewujudkan dalam diri kita sendiri manusia amerta itu sehingga kita bisa mati tanpa musnah. Dengan meluasnya kesadaran dari kesatuan manusiawi, maka Tuhannya menjadi terlihat kepadanya sebagai satu dan universal, membuktikan bahwa kebenaran kesatuan manusiawi adalah kebenaran Tuhannya manusia. Kadang, banyak sekali manusia yang siap untuk membuang segala yang mereka yakini, yang sudah final dan satu-satunya fakta positif. Tubuh fisis kita memiliki realitas purnanya dalam dunia fisis, yang mungkin bisa benar-benar disebut sebagai tubuh universal kita. Tanpa tubuh ini, maka tubuh individual kita akan kehilangan fungsinya. Kehidupan fisis kita mewujudkan maknanya yang bertumbuh melalui suatu kebebasan yang semakin meluas dalam hubungannya dengan dunia fisis. Dan ini memberinya kebahagiaan yang lebih besar ketimbang sekedar kegembiraan, karena kebutuhan-kebutuhan yang terpenuhi, kita menjadi sadar akan adanya suatu makna yang dalam individu-individu dan berakhir pada suatu kedirian tertinggi yang abadi dalam kepribadian manusia. Dalam peradabannya, ekspresi tertinggi gagasan ini menghasilkan sejumlah besar kebenaran demi mengungkapkan manusia, dan bukan hanya untuk keberhasilan hidup. Tetapi ketika gagasan kreatif ini yang adalah dharma digantikan oleh suatu nafsu yang menguasai jumlah besar manusia, maka peradaban meledak dalam nyala yang membakar, seperti sebuah bintang yang telah menyalakan api kremasinya sendiri dan yang terangnya menyilaukan. Sebuah proses pembusukan bisa mematikan buah kehidupan tinggi yang langka. Seperti sebuah ras burung yang memiliki kecantikan yang langka bisa dibuat punah oleh kekuatan vulgar ketamakan yang memiliki senjata peradaban. Di sisi lain,
Manusia merupakan makhluk yang unik karena mampu berkomunikasi melalui bahasa, yaitu tempat penyimpanan ide-ide yang paling tua yang merupakan bahan mentah suatu kebudayaan. Manusia adalah makhluk hidup yang terbentuk dari banyak sifat yang membentuknya. Secara umum, sifat manusia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sifat kebaikan dan sifat keburukan. Kedua sifat inilah yang selalu menyertai manusia dalam kehidupan, dan yang akan membawa manusia ke dalam kebenaran ataupun kesesatan, kebahagiaan atau kesedihan. Sifat kebaikan yang ada di dalam diri manusia terdapat di dalam sebuah tempat yang bernama hati, dan sifat keburukan manusia terdapat di dalam sebuah tempat yang bernama hawa nafsu. Ini merupakan keunikan yang ada di dalam diri manusia. Terdapat dua sifat yang saling berlawanan yang membentuk dan menemani kehidupan manusia. Sebuah keseimbangan sifat yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Terkadang sangat susah untuk memilih antara kedua sifat tersebut. Di saat akal menganalisa dan hendak memilih, terdapat perlawanan hebat antara hati dan nafsu untuk menguasai akal agar dapat menggunakan salah satu antara dua sifat untuk reaksi kehidupan manusia. Akal akan menentukan nasib kehidupan manusia. Selanjutnya, bila akal memilih sifat kebaikan, maka manusia akan memperoleh sebuah yang namanya kebahagiaan. Begitu juga sebaliknya, bila akal memilih sifat keburukan, maka manusia akan mendapatkan sebuah kesedihan.